Puji nama Tuhan, Shalom Jemaat GBI Soekarno Hatta Jambi dan GBI PCC Palembang. Shalom. Puji nama Tuhan, kita masing-masing berada di rumah kita masing-masing, di tempat kita bersama-sama di hari ini berkumpul untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Saya percaya keadaan kita semua luar biasa, amin. Dimanapun kita berada, saya percaya hadirat Tuhan tetap melingkupi setiap kita. Mari kita siapkan hati kita akan mulai ibadah kita walau secara live streaming. Tapi saya percaya kuasa Tuhan tidak terbatas oleh apapun. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu, buat penyertaan-Mu Tuhan. Di sepanjang minggu ini ya Bapa. Di mana hari ini Tuhan, kami berkumpul lagi bersama keluarga dan teman-teman kami. Untuk memuji, memuliakan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sungguh Engkau Allah kami yang baik, Engkau Allah kami yang dahsyat, Engkau Allah kami yang hebat ya Bapa. Engkau Bapa yang baik dulu, sekarang dan selamanya. Kasih-Mu tidak berubah ya Bapa. Pagi hari ini Tuhan, di hari ini kami mau bersyukur buat segala anugerah-Mu di dalam hidup kami, segala kebaikan-Mu dalam hidup kami ya Bapa. Dan kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Mari yang sudah siap, bersama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersama-sama kita memuji dan memuliakan Tuhan hari ini. Mari berikan tepuk tangan kepada Tuhan. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Mari bersyukur, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Mari bersyukur bersama. Hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Rasakan kebaikan-Mu Tuhan. Mari yang wanita bersama saya nyanyikan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Sekali lagi. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu.
Yes Lord. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah kami yang baik Tuhan. Engkau Bapa kami yang sungguh baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami mau angkat Tuhan pujian kami bagi Engkau. Kami mau angkat sembah kami bagi nama-Mu saja Tuhan. Biar manis Kau dengar ya Bapa. Biar menjadi dupa yang harum Tuhan di hadapan-Mu saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis Kau dengar Tuhan, manis Kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama aku hidup. Ya Allahku, kami hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyi dan
bersuka dan hatiku bersuka dan hatiku bersuka hati kami bersuka karenamu Tuhan, bersuka karenamu Tuhan, membawa pujian bagi Engkau, bernyanyi bagi Engkau Tuhan, bermazmur bagimu, memuji Engkau Yesus, menyembahmu Tuhan di setiap waktu, di sepanjang masa, seumur hidup kami memujimu, menyembahmu Tuhan. Haleluya, haleluya, syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu Yesus, selamanya hanya Engkau Tuhan, tiada yang lain, hanya Engkau yang layak kami puji, kami sembah, hanya Yesus Tuhan. Ini nyanyian cinta kami bagi Engkau Tuhan, di sepanjang waktu, di sepanjang umur hidup kami Tuhan. Kami katakan kami mau menyembah Engkau ya Bapa, kami mau menyenangkan Engkau saja Tuhan. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day. Day and night, night and day, let incense arise.
again. You are worthy of it all. You are worthy. You are worthy of it all. You are worthy. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory, 'cause you are worthy. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Mari puji Dia, nyanyikan. You are worthy of it all. 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 For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy. You are worthy of it all. Jesus. You are worthy of it all. Hanya Kau yang layak. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Selamat hari Minggu, saudara sekalian. Saya percaya dimanapun saudara berada, semua aman dalam lindungan Tuhan. Pada edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas bagaimana memperkatakan Mazmur 91 dengan benar. Sekarang wabah COVID-19 masih melanda Indonesia dan juga negara-negara lainnya. Umumnya, pemimpin gereja serta jemaat merujuk kepada teks Mazmur 91 sebagai doa permohonan perlindungan dari wabah COVID ini ataupun ancaman lainnya. Di gereja kita sendiri, gembala sidang dan pembina sudah mendapatkan tuntunan Roh Kudus mengenai memperkatakan Mazmur 91 beberapa tahun terakhir. Nah, seringkali yang menjadi pertanyaan jemaat adalah, kenapa sudah berdoa dengan Mazmur 91 tetap terkena COVID-19? Atau apa bedanya memperkatakan Mazmur 91 dengan mantra atau jimat? Untuk itu, mari kita simak pembahasannya sebagai berikut. Poin yang pertama, Mazmur 91 itu dipilih sebagai rujukan doa permohonan perlindungan. Di dalam Alkitab, baik di dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, ilmu sihir itu kenajisan bagi Tuhan. Cara memperkatakan Mazmur ini adalah sebagai doa permohonan kepada Tuhan. Sebagaimana si penulis Mazmur juga menggantungkan hidupnya kepada Tuhan. Pemazmur berdoa kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Hal ini menunjukkan penekanan sumber perlindungan tidak terletak dari teks tersebut, tetapi dari Tuhan yang dikenali dengan intim. Dialah yang memberikan perlindungan tersebut. Kedua, kalau saudara membaca kalimat-kalimat yang dipakai, seperti malapetaka tidak akan menimpa kamu, tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Itu adalah pernyataan iman sang pemazmur kepada Tuhan yang melindungi. Kebenaran ini bukan berarti orang percaya tidak akan pernah mengalami bahaya atau sakit penyakit semasa hidupnya. Tetapi di tengah-tengah masa susah dan kesesakan hidup pun, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Poin nomor 2. Bagaimana dengan orang percaya yang sudah memperkatakan Mazmur 91 namun terkena COVID-19 atau penyakit lainnya juga? Poin pentingnya saudara adalah memperkatakan dan membaca teks Mazmur 91 sebagai doa.
Apa sih doa itu? Doa itu kan berarti memohon kepada belas kasihan dan kedaulatan Tuhan dalam bertindak. Di luar peristiwa COVID pun kita sering menjumpai orang-orang percaya yang terkena sakit penyakit atau bencana atau dia meninggal. Kejadian-kejadian ini kan tidak membuat kita kehilangan kepercayaan kepada Tuhan yang sanggup menyembuhkan dan melindungi. Iman kepercayaan umat Pentakosta itu adalah Allah masih berdaulat. Allah masih mau melakukan mujizat meskipun realitasnya ada yang sakit dan meninggal juga. Rasul Paulus berkata, siapakah yang akan memisahkan kita dari Kristus? Penindasankah? Kesesakan? Penganiayaan? Kelaparan? Ketelanjangan? Bahaya? Atau pedang? Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Saudara, konteks ayat ini menunjukkan orang percaya diizinkan masuk dalam kesesakan. Masuk dalam bahaya mungkin, termasuk sakit penyakit. Bukan berarti kita tidak pernah mengalami bahaya dan ancaman sakit penyakit. Justru di tengah ancaman itulah kita berdoa Mazmur 91. Kita memohon kepada Tuhan perlindungan. Apapun hasilnya, iman kita berkata bahwa Allah itu adalah kubu pertahananku. Allahku yang kupercayai. Apa kesimpulannya? Iman kepercayaan orang Pentakosta adalah Allah tetap sebagai sumber perlindungan, sumber mujizat, sumber kesembuhan kita. Sikap kita sama seperti Mazmur 91. Bergantung, kita memasrahkan jiwa dan tubuh kita kepada Tuhan. Kita mempertahankan kesaksian iman dengan cara mempercayai firman Tuhan meskipun realita dunia berbicara sebaliknya. Kita memperkatakan Mazmur 91 sebagai doa perlindungan dengan iman kepercayaan yang teguh bahwa Allah sanggup melindungi keluarga dan gereja kita. Saya berdoa saudara semua aman dalam perlindungan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Bagaimana kabar kita semua di hari ini? Saya sapa semua Bapak Ibu di GBI Soekarno-Hatta Jambi dan semua jemaat Tuhan yang disayang Tuhan Yesus di PCC Palembang dan setiap saudara yang menyaksikan tayangan ibadah online ini di hari ini. Mari persiapkan hati kita bersama-sama renungkan, belajar kebenaran firman Tuhan dalam tuntunannya di hari ini, bahkan minggu-minggu ke depan dalam perjalanan kekristenan saudara dan saya. Mari saya ajak Bapak Ibu semua, tenangkan hati kita, renungkan kebaikannya dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau Bapa yang baik, selalu besertaku, setiap detik, setiap waktu. Kau perhatikanku, Kau Bapa yang setia, selalu menjagaku. Kau angkatku bila ku jatuh, Kau menopangku. Ku berikan syukurku buat kebaikan-Mu. Ku berikan syukurku
buat pertolongan-Mu. Sebab Kau jadikanku berharga di mata-Mu. Kau Bapa yang baik, ku mengasihi-Mu. Kau Bapa yang baik, selalu besertaku setiap detik, setiap waktu. Kau perhatikanku, Kau Bapa yang setia, selalu menjagaku. Kau angkatku bila ku jatuh, Kau menopangku. Ku berikan syukurku buat kebaikan-Mu. Ku berikan syukurku buat pertolongan-Mu. Sebab Kau jadikanku berharga di mata-Mu. Kau Bapa yang baik, ku mengasihi-Mu. Ku berikan syukurku buat kebaikan-Mu. Ku berikan syukurku buat pertolongan-Mu. Sebab Kau jadikanku berharga di mata-Mu. Kau Bapa yang baik, ku mengasihi-Mu. Ku berikan syukurku buat kebaikan-Mu. Ku berikan syukurku buat pertolongan-Mu. Yesus, sebab Kau jadikanku berharga di mata-Mu. Kau Bapa yang baik, ku mengasihi-Mu. Kau Bapa yang
ku mengasihimu. Kau Yesus yang baik, ku mengasihimu. Kami mengasihimu, kami mencintaimu. Arahkan kami dalam kebenaran-Mu hari ini. Tuntun kami dalam jalan-jalan-Mu. Kami membutuhkan Engkau Bapa. Kami membutuhkan Engkau Tuhan Yesus. Kami membutuhkan Engkau Roh Kudus. Berbicaralah bagi setiap kami. Aku percaya firman-Mu berkuasa. Aku percaya firman-Mu dapat merubah seluruh kehidupan kami. Dan aku percaya firman ini adalah Tuhan sendiri. Berbicaralah bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang berkata, pintalah dalam namaku, maka aku akan memberikannya kepadamu. Urapi kami semua, berikan kami hati dan telinga seorang murid. Kami siap untuk belajar di hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu. Saya kasih tema pembelajaran firman Tuhan kita di hari ini adalah menolak untuk padam, Bapak Ibu. Menolak untuk padam. Dalam bukunya Uncountable Worshipper, Matt Redman mengutip kalimat ini, Bapak Ibu. Terlalu sering penyembahan kita terpadamkan oleh masalah, oleh pergumulan, oleh tantangan kehidupan kita di hari-hari ini, Bapak Ibu. Namun saya merindukan berada di tempat di mana api saya untuk Allah tidak akan terpadamkan atau terhanyutkan. Bahkan oleh perlawanan yang paling keras sekalipun, saya merindukan penyembahan yang tidak akan terpadamkan, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, untuk menjadi seorang penyembah sejati atau penyembah yang tidak terpadamkan, saudara dan saya membutuhkan satu tekad yang bulat di dalam hati kita untuk tidak mengizinkan tantangan apapun mendera kehidupan kita dan menjadikan saudara dan saya suam-suam kuku, dan akhirnya kita dingin terhadap penyembahan kepada Allah, Bapak Ibu. Mari saudara, di masa-masa ini dan masa-masa yang akan saudara dan saya hadapi ke depannya tidak akan semakin mudah, saudara. Saudara lihat di sekeliling kita ada banyak kejahatan, sakit penyakit, semakin banyak tantangan-tantangan yang terjadi dalam hidup kita. Masalah ekonomi, kehilangan orang-orang yang kita kasihi mungkin, Bapak Ibu. Depresi, semua itu mungkin saja terjadi di dalam hidup kita, Bapak Ibu. Bahkan mungkin di hari-hari ini saudara sedang duduk dan menyaksikan tayangan online ini, saudara. Saudara juga sedang hadapi depresi mungkin, putus asa, stres, hilang harapan, Bapak Ibu. Tapi apakah tantangan-tantangan ini buat saudara dan saya mundur, ataukah justru tantangan ini menjadi satu bahan bakar saudara dan saya untuk menjadi penyembah-penyembah yang menolak untuk padam dalam kekristenan saudara dan saya? Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kita belajar bersama-sama dari seorang Nabi Habakuk yang memutuskan bahwa ia memilih untuk memberikan respon kelayakan Allah tanpa peduli betapa suram
musim yang sedang dijalaninya. Mari buka bersama saya dalam Habakuk pasal yang ketiga, ayat yang ke-17 dan 18 Bapak Ibu. Habakuk pasal yang ketiga ayat 17 dan 18. Saya bacakan untuk Bapak Ibu semua. Firman Tuhan berkata, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Hari ini saudara dan saya belajar dari Nabi Habakuk, saudara. Pada saat kitab ini ditulis, keadaannya jauh dari apa yang diharapkan. Dunia seakan runtuh Bapak Ibu. Segalanya tidak terjadi seperti apa yang diharapkan, saudara. Tapi saudara lihat apa yang dia lakukan, Bapak Ibu. Ayat 18 tadi bilang bahwa namun aku akan tetap bersorak-sorak di dalam Dia, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Bapak Ibu. Saudara lihat, firman bilang sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terharau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi di dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku, saudara. Saudara, Nabi Habakuk sedang melihat sesuatu yang melintasi keadaannya. Nabi Habakuk sedang melihat sesuatu yang melebihi badai-badai yang terjadi di dalam kehidupannya. Dia melihat bahwa tangan Tuhan sedang bekerja. Dia percaya penuh bahwa Tuhan adalah Tuhan yang sanggup untuk membalikan keadaan yang terjadi dalam kehidupan Nabi Habakuk. Saudara, hari ini mungkin situasi kita sedang tidak menyenangkan. Kehidupan yang kita jalani di hari-hari ini tidak seperti yang saudara dan saya harapkan. Mari belajar dari Habakuk, saudara. Terus memuji, memperkatakan firman. Karena saudara dan saya percaya bahwa Tuhan lebih besar dari masalah kita. Karena kita tahu Tuhan sudah punya jawaban, saudara, bagi pergumulan-pergumulan kita. Dan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia sanggup membalikan keadaan kita apapun situasi kita hari ini. Mari ambil langkah untuk tetap memuji dan bersyukur untuk apa yang Tuhan sedang kerjakan. Kisah Para Rasul 16, mari belajar dari seorang Paulus dan seorang Silas, Bapak. Ayat yang ke-25 dan 26. Kisah Para Rasul pasal 16, ayat 25 dan 26. Firman bilang begini Bapak Ibu. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Ayat yang ke-26. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua, Bapak Ibu.
Nah, Paulus dan Silas juga berketetapan untuk mengalahkan kondisi yang kurang menyenangkan, saudara. Dan apa yang terjadi? Mereka memuji-muji Allah. Mereka sedang duduk di dalam sel penjara. Mereka ditahan tanpa kesalahan. Mereka dipukul, mereka dicambuk dengan keras. Mereka dilemparkan ke dalam bagian penjara yang paling dalam dengan kaki mereka yang terbelenggu, Bapak Ibu. Namun saudara lihat, Paulus dan Silas menemukan diri mereka memuji-muji Allah. Mereka menolak untuk jiwa mereka dibelenggu. Karena itu mereka menyembah Allah dengan segala sesuatu yang ada pada mereka. Nah, renungkan hari ini Bapak Ibu. Kita mungkin tidak terpasung dan belum pernah di penjara, saudara, karena menjadi orang Kristen. Saudara. Tapi prinsip yang sama ini berlaku bagi saudara dan saya. Apa yang dialami Habakuk, apa yang dialami Paulus, apa yang dialami oleh Silas, Bapak Ibu. Kita akan selalu dapat menemukan alasan untuk kita memuji. Situasi bisa berubah menjadi lebih baik, bahkan mungkin menjadi lebih buruk, saudara. Tapi satu yang saudara dan saya harus pegang, bahwa Allah yang saudara dan saya sembah adalah Allah yang tidak pernah berubah. Dia selalu setia dengan janjinya, bahkan dia selalu setia menggenapi janji-janjinya bagi kehidupan saudara dan saya. Nah, saudara, saya percaya bahwa kita semua rindu menjadi orang-orang yang hatinya terbakar bagi Tuhan. Terus menyala-nyala mengasihi Tuhan. Menolak untuk padam dalam penyembahan kita kepada Tuhan. Tapi dengar baik, jika saudara dan saya tidak berhati-hati, akan ada cara-cara yang buat saudara dan saya kehilangan sesuatu dari api itu, Bapak. Ibarat pemadam kebakaran yang bekerja untuk memadamkan api, saudara. Dengan cara menyingkirkan salah satu dari 3 hal yang diperlukan untuk menjaga api itu tetap menyala. Panas, oksigen, dan bahan bakar, Bapak. Jadi dengan kata lain, ada 3 cara utama untuk memadamkan api, saudara. Mendinginkan bahan yang terbakar dengan air, menghentikan udara, dan menghentikan penyediaan bahan bakar. Saudara, kalau kita lihat, terdapat sebuah kemiripan di sini dengan hati kita yang menyembah Tuhan. Untuk menolak padam artinya supaya tetap terus menyala dalam kekristenan saudara dan saya. Ada 3 hal yang saudara dan saya harus jaga dalam kekristenan kita. Hal yang pertama, saudara, sama seperti air dapat memadamkan api, demikian juga tekanan-tekanan dan pencobaan-pencobaan kehidupan ini dapat mengecilkan penyembahan hati kita, saudara. Juga sangat begitu mudah ketika penderitaan, tantangan datang untuk saudara dan saya menjadi dingin dan kehilangan lagi rasa ajaib dan percaya. Bahkan mungkin saudara sedang duduk dan bertanya, kenapa Allah membiarkan hal-hal seperti ini terjadi, saudara, pada kita. Akibatnya saudara dan saya mengurangi penyembahan kita. Lalu membohongi diri kita sendiri bahwa kita akan mulai menyembah lagi ketika keadaan akan menjadi lebih baik, saudara.
Atau mungkin saudara merasa bahwa tidak ingin menyembah lagi. Bahkan akhirnya saudara menghentikannya dalam hidupmu. Saudara, dalam kehidupan ini ada jenis-jenis penyembah yang selalu percaya, selalu berharap, selalu bersabar saudara. Dan melewati badai-badai kehidupan dengan hati yang tetap menyala saudara. Namun dengar, itu dapat diperoleh dari sebuah pilihan yang sederhana saudara. Ketika mungkin kita ditekan dengan tantangan hidup, dengan kerasnya kehidupan Bapak Ibu, di setiap sisi. Bahkan kadang kita tidak mampu lagi merasakan kehadiran Tuhan. Tapi ada satu pilihan diperhadapkan bagi saudara dan saya. Menetapkan mata kita pada keadaan atau berpegang teguh pada Allah. Dan memilih untuk menyembahnya saudara. Bahkan ketika hal itu terasa menyakitkan dalam hidup saudara dan saya. Hal yang pertama untuk menolak padam. Tetap memiliki hati yang menyala-nyala. Hati Allah menyukai persembahan dari seorang penyembah yang bertekun walaupun dibanjiri oleh banyak kesulitan. Mereka bahkan lebih lagi dibanjiri oleh keindahan Allah. Bapak Ibu. Nah, hal yang kedua saudara, untuk padamkan api adalah menghentikan oksigen. Nah, dalam istilah penyembahan ini berarti memadamkan Roh Kudus. Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-30. Efesus pasal yang keempat ayat 30. Saya baca untuk Bapak Ibu. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatkan. Ayat 31 bilang begini. Segala kepahitan, segala kegeraman, segala kemarahan, segala pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Saudara, di hari-hari ini sama seperti penyembahan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Jika saudara dan saya ingin benar-benar dipimpin oleh Roh Kudus, saudara dan saya perlu memastikan bahwa saudara dan saya belajar berjalan bersama Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Jadi yang kedua yang saudara dan saya harus lakukan untuk menolak padam dalam kekristenan kita. Jangan padamkan roh. Hiduplah dalam pimpinan dan tuntunannya setiap hari. Dimulai dari hal-hal yang kecil dalam hidup kita. Doa, baca firman, renungkan kebenaran. Hal yang ketiga, Bapak Ibu. Untuk menghentikan api adalah dengan menghentikan bahan bakar yang menyalakannya. Kalau saudara lihat di televisi, saudara lihat kebakaran-kebakaran hutan yang terjadi. Saudara lihat bahwa bagaimana para petugas pemadam api membabat seluruh bagian hutan supaya ketika api mencapai tempat itu, maka api itu tidak akan menyebar lebih jauh. Nah, pewahyuan Allah adalah bahan bakar untuk api penyembahan kita, saudara. Nah, untuk saudara dan saya terima pewahyuan, doa, baca firman, bersekutu bersama dengan Tuhan. Saudara bisa lihat keajaiban pencipta saudara dan saya.
Waktu saudara mengerjakan itu setiap hari, Tuhan akan memberikan pewahyuan untuk menuntun saudara setiap hari dalam perjalanan kita. Saudara renungkan hari ini. Kenapa kita mengalami kelelahan secara rohani? Karena kita belum memberi bahan bakar pada api. Belum menyisihkan waktu kita untuk rendam diri kita. Untuk menerima pewahyuan yang dari Tuhan sendiri. Saya berdoa hari ini. Biar tiap hari saudara dan saya menerima pewahyuan. Untuk terus kuat berjalan dalam pengiringan kita bersama dengan Tuhan. Jadi hal yang ketiga saudara, untuk menolak padam, miliki pewahyuan dari Allah saudara. Jadi menolak padam artinya untuk saudara dan saya tetap menyala. Miliki hati yang tetap menyala untuk Tuhan. Jangan padamkan roh. Hiduplah dalam tuntunan. Yang ketiga, miliki pewahyuan setiap hari dari Tuhan. Saya tutup dengan cerita ini Bapak Ibu. Dari seorang yang namanya Fanny Crosby. Fanny Crosby merupakan penulis nyanyian di Amerika yang hidup selama abad 19 Bapak Ibu. Fanny Crosby menggambarkan tentang peristiwa yang mengubahkan hidup yang terjadi padanya selagi dia bayi. Ketika dia berumur 6 minggu, Fanny Crosby jatuh sakit Bapak Ibu. Dan matanya menjadi sangat lemah sehingga mereka yang merawat Fanny Crosby membalut matanya. Karena kurang pengetahuan dan keahlian, penglihatannya menjadi rusak Bapak Ibu untuk selamanya. Dan akhirnya dia buta saudara. Ketika Fanny Crosby tumbuh besar, mereka berkata kepada Fanny Crosby bahwa kamu tidak akan pernah lagi bisa melihat wajah teman-temanmu. Kamu tidak akan pernah lagi bisa melihat bunga di ladang, birunya langit, atau indahnya warna bintang-bintang. Lalu apa yang dilakukan Fanny Crosby? Dia mulai belajar apa yang dimiliki oleh anak-anak yang lain. Tapi ada satu hal yang dia putuskan di dalam hati. Dia menyimpan sebuah permata kecil di dalam hatinya. Sekalipun buta. Dan permata itu namanya puas. Ketika Fanny Crosby berusia 8 tahun. Dia menuliskan lagu ini Bapak Ibu. Liriknya saya bacakan untuk Bapak Ibu. Kata-katanya seperti ini. Oh, betapa aku adalah jiwa yang bahagia. Walaupun aku tidak dapat melihat, aku berketetapan bahwa dalam dunia ini aku akan merasa puas. Berapa banyak berkat yang kunikmati, yang tidak dinikmati oleh orang lain. Untuk meratap atau mengeluh karena aku buta. Aku tak dapat dan aku tak akan. Penyembah yang merasa puas ini terus menulis lagu Bapak. Saudara bisa lihat lagu yang dia tulis sekitar 8.000 lagu.
Dan ribuan lagu itu merupakan hasil dari apa yang terbakar di dalam hatinya bagi Yesus yang tidak bisa dipadamkan. Satu ketika ada orang datang dan bertanya kepada Fani, apakah kamu berharap seandainya saja engkau tidak buta? Lalu dia menjawab dengan hal yang khas Bapak Ibu. Hal yang terbaik dari seorang yang menjadi buta adalah wajah pertama kali yang akan kulihat adalah wajah Yesus. Belajar dari seorang Fanny Crosby. Banyak orang mungkin memilih jalur kepahitan, keluh kesah, mengeluh sebagai respon mereka kepada Allah. Tetapi Fanny Crosby memilih jalur kepuasan hati dan pujian kepada Tuhan. Pilihan di antara dua jalur ini, saudara dan saya akan hadapi, saudara. Tiap hari dengan segala situasi, musim apapun yang bisa melemparkan kita kepada jalan kepahitan, mengecilkan dan akhirnya menghancurkan kasih kita kepada Allah. Tetapi kepuasan di dalam hati akan mengerjakan yang sebaliknya. Membakar hati kita dengan alasan-alasan yang kekal untuk kita memuji Raja kita. Mazmur 59 ayat 16-17, saya tutup dengan ayat ini. Ayat 16 bilang begini, Mazmur 59 ayat 16 dan 17. Tetapi aku mau menyanyikan kekuatan-Mu. Pada waktu pagi aku mau bersorak-sorai karena kasih setia-Mu. Sebab Engkau telah menjadi kota bentengku, tempat pelarianku pada waktu kesesakanku. Ayat yang ke-17. Ya Tuhan kekuatanku, bagimu aku mau bermazmur. Sebab Allah adalah kota bentengku, Allahku dengan kasih setianya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apapun yang terjadi, penyembahan kepada Allah tidak akan terkurangi, tidak akan terpadamkan, tidak akan terkoyahkan. Di gunung atau di lembah, di dalam kesesakan atau di dalam kemenangan, penyembahan itu akan tetap menyala dari dalam diri saudara dan saya untuk terus menyembah Allah, untuk terus bersorak-sorai, untuk terus bersyukur, untuk terus meninggikan Dia, untuk terus mengagungkan Dia. Sebab Dia Raja kita, Dia Allah kita, Dia penguasa hidup kita. Dia sanggup mengubahkan apapun keadaanmu di hari ini. Tuhan memberkati saudara dan saya. Renungkan kebenaran ini. Terima kasih Tuhan. Ku berikan syukurku buat kebaikan-Mu. Ku berikan syukurku buat pertolongan-Mu. Sebab Kau jadikanku berharga di mata-Mu. Kau Bapa yang baik, ku mengasihi-Mu. Kau Yesus yang baik,
ku mengasihimu. Kau Bapa yang baik, ku mengasihimu. Meteraikan firman-Mu Bapa. Kami yang lemah boleh menjadi kuat. Kami yang kehilangan pengharapan menerima pengharapan yang baru di dalam Engkau. Kami yang sudah mulai jauh dari Engkau, Kau tarik kami kembali di hari ini. Bawa kami kembali dekat di hati-Mu Bapa. Kami bersyukur Tuhan Yesus Kristus meteraikan kebenaran firman di dalam setiap kehidupan kami. Memasuki minggu-minggu ini, kami berjalan bersama dengan Engkau, mengikuti setiap tuntunan-tuntunan. Apapun keadaan kami, apapun kondisi kami, apapun situasi kami mau memutuskan untuk tetap bersorak-sorai, memuji Engkau, meninggikan Engkau, sebab Engkau mengerjakan perkara-perkara yang luar biasa dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur. Bagi Tuhan semua hormat, bagi Tuhan semua pujian, bagi Tuhan semua kuasa, dan bagi Tuhan kemuliaan dan syukur dari hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Sebab anugerah-Mu, anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan buat ibadah live streaming Tuhan di hari ini ya Bapa. Kami percaya Tuhan, bagaimanapun keadaan kami bersama dengan-Mu Tuhan, kami bisa melewati segalanya ya Bapa. Sebab Engkau Allah yang memegang teguh tangan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami akan akhiri ibadah live streaming ini ya Bapa. Biarlah Tuhan, penyertaan-Mu tetap Tuhan sempurna di dalam hidup kami Tuhan, di sepanjang waktu kami Tuhan. Kami akan siap terima berkat daripada-Mu melalui hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Baik Bapak Ibu di GBI Soekarno-Hatta Jambi dan PCC Palembang, saudara yang menyaksikan tayangan ibadah online ini, angkat kedua tangan kita, angkat wajahmu, terimalah berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, kasih, anugerah limpah rahmat dari Allah Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus
pengurapan pemeteraian yang dikerjakan oleh Roh Kudus mengurapi setiap pekerjaan tanganmu. Apapun yang kau sentuh dan kerjakan dengan tanganmu dalam terangnya, dalam kebenarannya, maka Tuhan berjanji, Tuhan buat engkau berhasil, Tuhan buat engkau beruntung. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang jemput kita semua di awan-awan yang permai sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.